Dalam nuansa penuh semangat kebangsaan dan refleksi pembangunan, pemerintah Kabupaten Ciamis menyelenggarakan upacara gabungan dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah atau OTDA serta Hari Pendidikan Nasional Hardiknas pada Jumat 2 Mei 2025. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan peran strategis pendidikan dalam pembangunan jangka panjang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Dr. Erwan Darmawan, hadir langsung dan menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya integrasi kebijakan daerah dengan peningkatan mutu pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Ciamis terus berkomitmen dalam mencetak generasi yang cerdas, berdaya saing, serta berkarakter kuat. Melalui berbagai program pendidikan, pihaknya berharap akan lahirnya sumber daya manusia unggul dari bumi Tatar Galuh. Hari yang berbahagia bagi kami insan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita fokus kembali untuk konsentrasi terhadap pendidikan anak. Jadi pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Kalau di nasional ada pendidikan bermutu untuk semesta, kita di Dinas Pendidikan ada tagline cerdas, ciptakan suasana nyaman, sopan santun dan sopan santun di satuan pendidikan, kemudian E-nya etika berpakaian di satuan pendidikan, kemudian rokok dilarang masuk di kawasan pendidikan. Kemudian ajak untuk berperilaku positif, kemudian sebarkan hal-hal positif dan stop hal-hal negatif di satuan pendidikan. Ini bukan hanya untuk warga pendidikan, tapi semua warga masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menciptakan generasi-generasi yang bisa diandalkan oleh negara ini. Pak Kadis, untuk gimana Pak? Untuk larangan berkendaraan bermotor, selain itu sudah merupakan konstitusi nasional, secara undang-undang juga tidak diperkenankan. Kemudian ini merupakan perhatian Pak Bupati kita yang menganggap satu keselamatan nyawa, baik nyawa maupun keselamatan fisik dari warga negaranya, terutama anak sekolah, menjadi perhatian beliau. Jadi kepada orang tua mohon pengertiannya. Selain ini konstitusi, kita mengajarkan disiplin bertaat lalu lintas, bertaat hukum kepada anak didik juga. Ini merupakan perlindungan dari pemerintah ini. Apakah ada kendaraan? Kita sedang memikirkan hal itu. Kemudian saya terkesan beberapa sekolah sudah mengadakan kerjasama dengan pemerintah. Kalau untuk yang barusan gitu, anak-anak masih ada yang menggunakan kendaraan bermotor gitu. Sementara itu, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Aris Gunanto, memberikan imbauan khusus terkait keselamatan pelajar. Ia menekankan agar para orang tua turut aktif dalam mengantar dan menjemput anak-anaknya ke sekolah. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya melarang siswa untuk mengendarai kendaraan bermotor sendiri demi mencegah risiko kecelakaan di jalan. Untuk yang barusan gitu, anak-anak masih ada yang menggunakan kendaraan bermotor gitu, tapi tidak disimpan di sekolah. Nah, yang pertama kami dari Dinas Pendidikan memang mensikapi ini karena surat edaran ini memang belum semuanya bisa teredarkan atau tersampaikan dengan selesai tersampaikan, karena di Kapolres sendiri memberikan ini baru untuk 3 eks-Kwadanan gitu, masih ada beberapa eks-Kwadanan yang belum tersosialisasikan langsung oleh Pak Kapolres atau jajarannya gitu. Jadi gini, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan
Kapolres untuk mensosialisasikan surat edaran ini. Hanya belum selesai semua gitu. Baru ada 3 wadanan. Wadan mana saja, Pak? Nah, yang sudah Purwodadi, terus kemarin Kawali, terus Ranca. Nah, masih 2 lagi yang belum. Gitu. Belum ya. Mungkin Ciamis sama sini ya, kalau Ciamis berarti sama Cikoneng yang Cikoneng ya, belum ya. Nah, nanti akan segera untuk diselesaikan, menunggu kesiapan dari pihak Kanit Binmas gitu biasanya dengan Kepala Kanit Binmas. Itu satu. Terus yang kedua, memang dalam surat edaran itu harus ada penegakan disiplin, Pak. Nah, penegakan disiplin itu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Artinya jika anak terdeteksi membawa kendaraan ke sekolah, ke sekolah ya, Pak. Iya, ke sekolah ya. Ke sekolah, maka itu sekolah harus menerapkan ya semacam disiplin lah, hukuman disiplin. Tapi hukuman disiplin itu kan dimulai dari peringatan, teguran dan lain sebagainya, tidak langsung ke hukuman fisik. Nah, sementara hasil kerjasama dengan Polres nanti yang di luar sekolah itu ada sanksinya, Pak. Kalau sanksinya itu bisa melalui kepolisian karena mereka di bawah umur dan tidak memiliki SIM sehingga menggunakan kendaraan tersebut tidak diperbolehkan. Sanksinya sanksi penggunaan kendaraan umum saja itu oleh Pak Kapolres. Dari ini seperti itu mungkin. Dari pendidikan sendiri bagaimana, Pak? Misalkan di dinas pendidikan, untuk dinas pendidikan ya tetap, Pak, kami menghimbau kepada sekolah ataupun kepada orang tua siswa ataupun juga kepada siswa itu sendiri untuk tetaplah jangan menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah karena memang itu belum masuk pada target umur yang seharusnya. Peringatan bersama ini menjadi simbol penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, aman, dan berorientasi masa depan. Dengan kolaborasi yang solid, Ciamis optimis menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, reporter Heri Haryanto mengabarkan untuk Selera TV.